posisi sejajar dengan dada kita. Itu adab orang berdoa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab masalah doa, istighfar, bacaan Al-Quran, dan beberapa zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pertama yaitu kemarin pesannya Rasulullah kepada kita semua, alaika biddu'ai bainal adzani wal iqamah fa innahu la yurad. Oke. Jadi Rasulullah berpesan kepada kita semua bahwasanya berdoalah kalian antara azan dan iqamah, karena doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah. Dan pesan berikutnya Rasulullah kepada kita semua, dan ketika kita berdoa kepada Allah, fabsut yadaka qad wasat rika wala tarfa'ha fawqa ra'sika wa tushiru ila Allah ta'ala bisabatikal yumna. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, Rasulullah berpesan kepada kita supaya membuka tangan kita, jari kita. Dan posisi ketika kita membuka jari seperti ini, posisi sejajar dengan dada kita. Itu adab orang berdoa. Oke? Jadi adab orang berdoa itu dibuka tangannya sejajar dengan dada kita, dan di sini diterangkan bahwa faqara sikat wa tushiru ila Allah taala bisabatika al-yumna. Oke. Akan tetapi wala tarfa'ha, dan jangan engkau ketika berdoa mengangkat tanganmu di atas kepala. Nah, itu enggak boleh. Dan ketika kita berdoa dianjurkan lagi isyarah dengan telunjuk tangan kanan kita. Ketika kita berdoa seperti ini sambil isyarah, ya Allah, itu loh ya Allah. Nah, sing kae loh ya Allah. Nah, iko. Nah, air tangane nunjuk-nunjuk ngaten. Oke. Itu isyarah untuk meyakinkan apa sih yang menjadi tujuan kita. Dan ketika kita pada posisi membuka tangan, doa itu juga boleh membuka tangan seperti ini, enggak digandengkan seperti ini. Ketika kita gandengkan seperti ini, doa kita arah mata pandangan kita ke bawah. Ketika kita berdoa seperti ini, ketika kita habis wudu, itu disunahkan berdoa, tapi doanya membuka tangan sambil menghadap ke langit. Ketika tangan dibuka, pandangan ke atas. Tapi ketika tangan seperti ini, pandangan ke bawah. Makanya ketika kita sholat kok berdoa doa kunut, makanya usahakan tangannya seperti ini. Nggak mungkin toh ketika kita berdoa seperti ini tapi dangak. Nggak mungkin toh ketika kita sholat mau menghadap ke atas. Nah, makanya ketika kita sholat sunnahnya tetap menghadap ke tempat sujud. Makanya ketika kita doa kunut, tangannya seperti ini dan sejajar dengan dada kita. Itu adab. Oke. Toto kromo. Nah, kalau seandainya nggak seperti itu bagaimana? Boleh-boleh aja. Yang namanya orang nggak punya adab itu ketika meminta kayak apa? Oke. Contoh, mamanya seandainya ada pengemis datang ke rumah kita, Pak, jalur duit kasarannya omong kan ngatain. Pasti nggak akan dikasih. Adabnya ya apa? Nyuwun separing-paring, tangannya seperti ini. Nyuwun separing-paring, ini kadang-kadang nggak dikei kok, kan ngatain logikanya. Makanya adab itu tetap harus dijaga. Adab apapun itu. Selanjutnya yang kemarin yaitu diantaranya lagi kita usahakan berzikir di 3 tempat. Yaitu yang pertama sebelum masuk waktu fajar, itu termasuk sangat luar biasa. Jadi kita dianjurkan berzikir, berdoa, memohon kepada Allah sebelum waktu fajar, sebelum masuk waktu subuh. Oke. Wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum keluarnya matahari, berarti waktu sebelum syuruk. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari.
Di waktu-waktu itu kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Istahallahu ayyu'adzibahu binnar. Ketika orang yang membiasakan berzikir di 3 tempat itu, maka Allah tidak akan menyiksa orang tersebut dengan api nerakanya. Faslun fi sidqi was shadaqah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai.